wacana dibangun, tradisi pendidikan di Minahasa lahir dari pengaruh kolonial. Makanya, jika tidak ada pengaruh kolonialisme dan imperialisme, orang Minahasa tidak akan terbebas dari kebodohan dan kekolotan. Sederet data historis dan hasil-hasil penelitian terkini kemudian menepis wacana itu. Jauh sebelum datangnya Eropa, orang Minahasa ternyata telah mengenal pendidikan. Pendidikan khas Minahasa. Di daerah Tontemboan misalnya, masyarakat menyebutnya papendangan. Sigi Wangko, salam budaya. Hai semuanya, ketemu lagi kita di Kimu Channel. Nah guys, di Torang Pecerita kali ini, Rachel mau ngajak kalian semua untuk ikut papendangan sekolah adat Warane Waya. Sekolah adat Minahasa. Emangnya ada? Ya tentu aja ada. Makanya biar nggak makin penasaran nih, mending kalian ikut aja deh. Cuma di Kimu Channel. Sejak lampau, jauh sebelum bersentuhan dengan orang-orang dari benua lain, masyarakat Minahasa telah mengenal papendangan, sebuah sistem pendidikan khas Minahasa dengan rumah sebagai pusat pendidikan. Pengajarnya adalah para tonaas atau orang-orang berpengetahuan dan memiliki kompetensi khusus dalam masyarakat dan walian atau pemimpin spiritual. Di papendangan, para pengajar disebut mapendang dan para pelajar disebut pahayoan. Sementara pelajaran-pelajarannya disebut papendang. Berlokasi di Wanua Urelotak Pineleng, komunitas Warane Waya dan sekolah adat Warane Waya Warembungan menggelar papendangan Warane Waya dengan tema Mengereen Amutaeng Kinatoan Andior atau menemukan akar untuk masa depan. Wah teman-teman, dari pembukaan sekolah adat Minahasa ini aja sudah sangat membangkitkan kesadaran berminahasa. Karena dimulai dengan upacara adat Minahasa. Dan kalian tahu nggak teman-teman, upacara ini sakral, nggak boleh sembarangan. Makanya di momen ini kita nggak boleh berisik, harus diem-diem. Dahulu, orang Minahasa melakukan papendangan dengan tujuan untuk mendidik anak-anak keturunan Lumimu Utoar agar dapat memimpin dirinya beserta entitas sekelilingnya guna menghadapi tantangan hidup, baik tantangan alam yang ganas maupun gangguan dari luar yang ingin menghancurkan tau atau orang, tanah melesung dan kanaraman atau patokan hidup, atau adat istiadat masyarakat Minahasa. Biasanya, ada sejumlah mata pelajaran yang diberikan dalam papendangan, seperti pamanuan, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan penataan organisasi. Manguma, segala hal yang berkaitan dengan pertanian. Mangasuh, segala hal yang berhubungan dengan perburuan. Wawantian atau kanaramen, yaitu segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat. Ada juga tumani, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pembukaan pemukiman baru. Paposanan, segala hal yang berkaitan dengan upacara-upacara dan kepercayaan, dan pangundaman, segala hal yang berhubungan dengan soal pengobatan. Serta hal penting lain yang juga diajarkan adalah keterampilan bela diri dan perbintangan. Salah satu yang menarik di sekolah adat ini teman-teman, kita bisa belajar kosmologi Minahasa dengan konsep duduk melantai sambil diskusi sama tonaas. Dan kalau yang saya lihat nih, pesertanya didominasi sama anak-anak muda. Mantap. Jadi sesanian Nikarema ini orang-orang tua pakai di upacara adat Rumah Rages. Jadi upacara adat Rumah Rages ini upacara adat kurban persembahan darah dengan bakaran. Ini dia. Jadi contoh di kampung ada penyakit bajangke. Kong setelah penyakit bajangke ini dorang mau pembersihan. Tuh angin-angin jahannya dia. Dorang bikin ini upacara adat Rumah Rages. Di upacara adat Rumah Rages ini, di waktu itu dorang sekidungkan ini sesanian Nikarema. Dia arti ya hampir sama yang Geralda bilang tadi. Jadi selama ini ya boleh mau bilang banyak orang tahu itu sebagai mitos. Bagaimana tuh DP awal ini Karema, kata Reni Mema yang pertama diciptakan ini. Baru muncul kedua ini Lumimuut. Baru dari Lumimuut ini kemudian dia mengandung dapat toar. Begitu ya yang orang semua tahu. Nah, kalau sebenarnya ini semua ini
dari kidung sakral. Kidung sakral di waktu di waktu artikan tuh dia hilang DP makna. Dia mesti ada konteks waktu itu. Konteks waktu itu. Jadi bagaimana waktu itu ada penyakit bajangke, orang tua mesti atur baru tuh kampung. Mesti atur baru ulang, otomatis serupa di handphone sama dia mau install ulang. Jadi dia mesti coba cerita dari pertama. Jadi orang tua mesti coba cerita dari pertama, itu kidung raranian Nikarema itu, sesanian Nikarema. Bagaimana tuh DP proses awal. Jadi mulai dari pertama Katareni Mema. Katareni Mema ini itu tuh Karema. Katareni Mema yang pertama diolah atau dibuat atau yang diciptakan. Jadi yang awal, yang lebih dulu diciptakan. Kemudian dari Katareni Mema ini jadi dia ciptakan ini Lumimut. Lumimut ini sebenarnya penggambaran daripada ombong atau unsur air. Ombong ini. Jadi sebelum matahari keluar kan ombong pagi-pagi. Jadi Lumimut digambarkan itu. Baru Toar. Toar itu dari kata Toarihi. Toarihi itu yang paling awal. Toari berarti itu tiang utama, manusia yang jadi tiang utama. Yang jadi tiang utama yang awal tuh kehidupan apa? Matahari. Jadi di cerita tua orang-orang tua ini pertama perempuan Katareni Mema, Karema, baru kedua Lumimut masih wujud perempuan, baru ketiga Toar, laki-laki. Jadi dari tiga ini yang jadi leluhur awal orang Minahasa. Karema, Toar dengan Lumimut. Di waktu Toar Lumimut di waktu Lumimut melahirkan Toar, di waktu itu Lumimut kan orang-orang tua ibaratkan ini ombong toh atau suar, Limuut, suar. Jadi itu ombong waktu pagi ini sebelum matahari keluar. Matahari keluar itu ibarat Toar. Matahari keluar ini ibarat Lumimut melahirkan Toar. Ini keluar begini. Di waktu matahari coba jalan rupa Geralda bilang tadi, di waktu itu dalam proses pengembaraan. Serta matahari masuk di barat, itu tuh proses dorang dan menyatu ini dua ini. Dorang kaweng. Jadi cerita Toar Lumimut itu penggambaran kosmologi tuh alam Minahasa, cara berpikir orang-orang tua tentang penciptaan. Waranewaya adalah sebuah spirit Kelung Umbanua atau pelindung negeri. Dalam kesadaran itu, melestarikan tradisi pendidikan dan berpengetahuan alam Minahasa adalah sebuah tradisi yang seharusnya menjadi bagian hidup dari Tau Minahasa sampai kapanpun. Akan tetapi, semangat dan nilai papendangan perlahan pudar akibat pengaruh kekaburan zaman. Walau demikian, komunitas Waranewaya meyakini manusia Minahasa sampai saat ini tetap bisa survive dan adaptif menatap zaman. Salah satunya karena tata cara pengajaran dan penurunan ilmu kehidupan yang adalah bagian dari tradisi Minahasa masih tetap hidup. Bagi komunitas Waranewaya dan sekolah adat Waranewaya, semangat untuk menemukan kembali arti hidup dan kesadaran Minahasa melalui papendangan dimaknai sebagai jalan keluar dari sederet problem yang kini mendera Tau dan tanah ini. Papendangan ini digelar demi Tau dan tanah Malesung. Tujuan papendangan dilaksanakan karena beberapa maksud. Untuk tetap melestarikan pendidikan adat Minahasa, mengenalkan kembali metode atau cara leluhur Minahasa dalam penggalian dan penemuan pengetahuan, membangkitkan kesadaran berminahasa, serta saling membagikan pengetahuan berbasis kultural Minahasa. Puluhan milenial Minahasa hadir sebagai peserta dalam papendangan Waranewaya. Kegiatan ini pun ikut didukung oleh sejumlah lembaga dan komunitas. Semangat mencari pengetahuan masih tetap ada pada generasi kini, karena darah Tau Minahasa itu masih tetap mengalir dalam tubuh mereka hingga sekarang. Papendangan masih akan tetap hidup. Ia akan tetap menjadi sebuah ruang berpengetahuan para Tau muda Minahasa agar tetap eksis menantang zaman dan gempuran globalisasi. Melestarikan tradisi pendidikan dan berpengetahuan alam Minahasa menjadi tradisi yang seharusnya jadi bagian hidup Tau Minahasa sampai kapanpun. Akan tetapi kini mulai terkikis oleh perkembangan zaman.
Dan sebuah spirit Kelung Umbanua Warani Waya ini menyadarkan kita betapa pentingnya sekolah adat ini untuk terus dilakukan sebagai cara memperkenalkan kembali bagaimana para leluhur menggali pengetahuan serta memberi ruang bagi setiap cara pandang anak milenial di Minahasa. Dan oke lah, sampai di sini dulu Torang Picerita kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di Torang Picerita berikutnya, tentunya cuma di Kimo Channel. Bye! Halo, si Giwang kok oleh perkembangan zaman, oleh modern. Caps ulang, caps.